Baik anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak awali dengan saudara Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan Bapak Inyo Madila Bagiasini Putra. Di sini sebelum Bapak melakukan pembelajaran pada kali ini, izinkan Bapak untuk mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Dia hadir Pak. BK, Hadir. Asri, Saya. Susila, Hadir. Berin, Izin. Oki, Izin. Nirmala, Hadir. Mahendra, Hadir. Purwaningsih. Hadir. Oke, berarti yang tidak hadir itu 2 orang. Yang pertama Ririn, yang kedua Oki. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita akan melakukan menyanyi terlebih dahulu ya. Ya. Nyanyinya itu seperti ini. Tepuk semangat. Semangat, gitu ya. Telepon dulu. Baik, silakan berdiri. Yuk. Dapat dulu. Baik. Kita hitung dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk Tepuk semangat. Baik, ada yang tahu letak gini ya, letak organ pernapasan, organ pencernaan kita, makanan kita. Ada yang tahu? Perutnya. Letak di tubuh kita, bagian-bagian di mana? Yang pertama, mulut itu letak di mana? Di wajah. di bawah hidung ya. Ada yang tahu nggak apa itu fungsi dari mulut? Makan. Nyamuk. Punya makanan. Ada lagi? Meneruskan makanan dari mulut ke kerongkongan. Ada lagi? Baik, Bapak di sini akan menambahkan jawaban dari adik-adik sekalian. Mulut itu, mulut itu berfungsi sebagai masuknya makanan dari tubuh, dari mulut ke kerongkongan. Ini karena di dalam mulut terjadi pernapasan pencernaan secara mekanik oleh gigi. Yang mana gigi kita? Ini. Ya, bagus. Gigi itu berfungsi untuk apa tadi? Untuk Mengunyah makanan kan? Dan dari mulut itu maksudnya kemana aja? Ke lambung. Bukan ke besok bagus ada dari mulut belum ini ke lambung belum. Di besok bagus itu ada yang namanya klep. Tahu nggak apa itu klep? Enggak. Antara penangkal antara pernapasan sama kerongkongan. Kan di sana itu kenapa kita makan tidak boleh berbicara? Kenapa? Supaya tidak tersengat. Ya betul, karena supaya kita tidak tersengat dan betul-betul kan ya
Nah itu fungsi klep. Nah di dalam eksofagus itu makanan itu seperti gelombang ya dia seperti ini ombak itu yang namanya peristasi. Nah dari esofagus makanan itu akan berjalan ke lambung. Di dalam lambung ada dua enzim. Yang pertama ada enzim pepsin dan enzim E dan asam klorida. Ada yang tahu nggak apa itu enzim pepsin? Nggak tahu? Baiklah, enzim pepsin itu mengubah protein menjadi asam pepton. Baik, yang kedua itu ada asam klorida. Apa itu asam klorida? Mengubah protein. Nggak ada yang tahu ya? Nggak tahu kalau Baik, asam klorida itu mengubah makanan baco Manika. Kok banyak jamnya? Bahasa Sunda nih. Sing ngomong baca. Ulang ini awal. Ulang lebih singkat. Saya minta nanti soalnya cuma tuh tapi Ini baca. kenapa tuh apa? Sedawa jadi Baca baca gitu. sambil Ini baca. Saya masih pura-pura gitu. ini baca saya kan. baik. Baca bisa. Baik, ada yang tahu nggak apa itu asam klorida? Tidak. Baik, asam klorida itu ini mengubah protein, menghancurkan protein agar bisa dicerna oleh usus halus. Baik, yang kedua yang perjalanan makanan selanjutnya itu ke hati dulu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu. Empedu tersebut lalu ditampung di kantong empedu sebelum digunakan usus halus. Baik, di usus kan sudah di lambung ini kan sudah selesai prosesnya. Selanjutnya makanan tersebut akan melakukan perjalanannya ke usus halus. Ada yang tahu bagian usus halus? Usus halus. Tak tahu. Bagian usus halus kan usus kasar ya Pak. Usus besar. Usus besar. Ya. Usus halus itu ada dua denum dan usus 12 jari dan usus penyerap. Dua denum itu apa saja tahu tak? Apa itu usus dua denum? Dua denum itu hubungan antara lambung dan usus halus ini ya. Setelah dua denum maka terus itu berjalan ke usus 12 jari. Di sana usus makanan akan diserap oleh tubuh untuk menjadi tenaga. Baik, setelah usus halus dan dua denum dan 12 jari, makanan tersebut akan langsung ke usus besar. Ada yang tahu usus besar itu Untuk saluran akhir. ya pencernaan untuk saluran akhir ya. Ada yang tahu fungsinya nggak? Di usus besar. Ya.
Makan di akhir. Ya. Baik. Di sini Bapak akan menjelaskan menjelaskan tambahan untuk fungsi untuk usus besar. Nah, untuk usus besar adalah terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak dicerna dan diserap oleh tubuh akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi yang membentuk feses. Bakterinya yaitu asam E. coli. Nah, dari usus besar akan ke rektum dan ke anus. Ya. Ini ya. Baik di rektum dan usus dan di anus, ada yang tahu rektum itu apa? Dan anus Tidak tahu. dan tahu ya. Rektum itu tempat untuk menyimpan feses untuk sementara waktu, dan anus tersebut untuk membuang feses atau tinja yang kita atau tinja yang tadi makanan itu diolah oleh sistem pencernaan kita. Baik, kita kan sudah tadi menjelaskan apa itu, menjelaskan bagian-bagian dari organ pencernaan manusia. Di sini Bapak akan membagikan lembar kerja personality. Baik, di sini kalian membentuk 2 orang kelompok terdiri dari 4 orang anggota dan 3 orang anggota. Baik, di sini. Makasih Bapak. Purwa bisa Baik, di sini ya. Boleh. Makasih Purwa. Baik, di sini Bapak akan memberikan waktu 15 menit. 15 menit Pak ya. Berkelompok ya Pak. Ya Pak. Ya, Bu. Oh iya. Ini kita bisa dan foto asli sih. Bisa hapus. Duduk sambil dekat. Jadi makanya Tadi kan tolong saya sih. baik. Tadi kan sudah kita menjelaskan apa yang menjelaskan Wes. baik. Tadi kita sudah menjelaskan tentang organ pencernaan manusia. Di sini Bapak akan memberikan waktu sebelum di sekitar 15 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Baik, silakan. Siapa dulu?
Hati sampai ngomong. Yang baik apa yang apa ada yang ditanyakan? Nomor 7 itu Nomor 7 apa itu Pak? Nomor 7. Pankreas. Pankreas. Asli mencontek Pak. Lupa bilang. Pak Cil, ini udah sampai. Wah, Kak, dan bilang, ini cibin anak kena baca hati.
Baik, apakah adik-adik sudah selesai semuanya? Sudah. Ya. Baik, di sini Bapak akan melakukan ada satu ada yang ke depan Salah sih. sih. Orang kan udah bisa ke depan. Berapa? Pulang ngomong Baik, apakah kalian sudah semuanya selesai? Sudah. Baik, di sini Bapak akan melakukan tanya jawab, melakukan nama organ dan fungsi organ. Sekarang coba tuliskan. Ada yang mau nggak? Yang pada asli selanjutnya. Yang benar akan mendapatkan tambahan nilai. Baik, ada lagi yang kedua. Siapa yang mau? Yang lain, Mas. Yang ketiga ada lagi nggak? Yang susila. Yang ketiga, ada lagi nggak yang mau untuk menjawab pertanyaannya? Yang di mana? Yang kelima, ada yang mau nggak ini menjawab soal ini? Nomor bebas nomor 5. Ya pada full dan yang keenam ada yang mau? Ya, ada yang mau.
Baik, yang ketujuh ada yang mau jawab? Yang mana aja boleh bebas. Ya udah malah boleh. Baik, yang ke-8 ada yang bisa jawab yang ke-8? Yang ke-8 bebas, yang mana aja boleh. Ya, coba. Ya. Fungsi organ. Baik, yang terakhir yang ke-9 ada yang mau nggak? Ada yang mau nomor 9? Lalu kenaikan. Ya di sini. Jadi fungsi. Baik di sini kan sudah semuanya dijawab. Di sini Bapak akan memeriksa dulu ya. Yang pertama, mulut memasukkan makanan apakah? Benar. Yang kedua ada lambung mencerna makanan. Yang ketiga, kedua mengoptimalkan proses pencernaan makanan. Pankreas menjaga kadar gula darah. Kerongkongan meluruskan makanan ke lambung. Benar. Hati menyimpan glukosa. Benar. Benar. 7. Anus menyimpan feses. Benar. 8. Usus halus menyerap makanan. Benar. Yang 9 yang terakhir, usus besar menyerap vitamin. Benar. Baik, jelas semuanya jawab dan mulai dikumpulkan. Baik, sebelum baik anak-anak, apakah semuanya ada semangat? Baik, biar kita semangat, marilah kita SBK terlebih dahulu. Oke, Pak. Silakan berdiri semua. Gimana gerakannya, Pak? Gerakannya gini ya. Sudah tahu Pak? Ada musiknya Pak Guru? Ada.
Baik, apakah sudah semangat semuanya? Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah adik-adik semua ada evaluasi yang saya mengajar tadi? Saya Pak, Ya. mungkin dalam pembelajaran nanti bapaknya untuk materinya lebih dikemas agar menjadi lebih menarik dan lebih Ya, baik. Yang kedua ada lagi? Sudah Pak. Sudah. Adik-adik, sekian pembelajaran pada hari ini, Bapak tulis dengan Parama Sadi. Oh, Sadi. Ya, lanjut Pak Guru.